Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan via online ini. Kali ini saya akan menjelaskan slide yang saya kirim yang kedua, sekaligus ini menjadi topik kuliah yang kedua, yaitu paradigma penelitian. Harapan saya, penjelasan ringkas ini bisa menambah kejelasan, memperkuat pemahaman mahasiswa berkenaan dengan slide paradigma penelitian yang sudah saya unggah, saya kirim sebelumnya. Tentunya karena keterbatasan waktu, beberapa bagian dari slide itu akan saya garis bawahi, dan bagian yang lain akan saya lompati. Untuk itu, kepada mahasiswa saya selalu mengingatkan untuk berkali-kali membuka slide tentang paradigma penelitian ini dan diperkaya dengan referensi yang sudah disarankan. Baik, berbicara paradigma, kita tentunya tidak bisa melupakan, karena salah satu tokoh yang mempopulerkan istilah paradigma itu adalah Thomas Kuhn. Populer dengan istilah Kuhn saja, Jadi tidak ada hubungannya dengan kun fayakun, karena Kuhn nama, Thomas Kuhn. Buku yang sebenarnya relatif lama, karena buku itu sudah 50 tahun yang lalu, 1970. Judul bukunya adalah The Structure of Scientific Revolution, 50 tahun yang lalu. Intisari pengertian paradigma menurut Kuhn adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum atau general. Jadi asumsi dasar, asumsi umum, dalam kurung, yang merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau selama ini sering kita mendengar banyak yang mengartikan paradigma itu dengan cara pandang. Nah, cara pandang. Ya, tentunya maknanya cara pandang itu bukan bagaimana kita hanya memandang secara visual, karena ternyata paradigma lebih dari sekedar cara pandang. Memang ada uraian nanti di bawahnya, ada world view, pandangan. Tapi pandangan itu adalah pandangan dunia. Pandangan yang sifatnya global, general tentang sesuatu, Kemudian tidak hanya pandangan itu saja ternyata, ternyata sampai kepada alur yang sifatnya teknis. Jadi paradigma itu momot sebuah gambaran yang sedemikian luas, mulai dari yang sifatnya general, sifatnya umum, sampai kepada yang sifatnya teknis. Nah, di sini ada istilah point of view, titik awal, formulasi suatu teori, mendesain pertanyaan atau refleksi yang sederhana, mulai dari itu. Nah, tapi ini ingat yang bawah ini, serta teknik-teknik. Itu artinya bahwa paradigma itu tidak semata-mata point of view atau teori besar juga, tapi bahkan sampai kepada level teknik-teknik aplikasi. Jadi artinya kan mulai dari cara berpikir yang general, yang makro, sampai kepada bagaimana aplikasi.
paradigma dipahami sama dengan ini, ada beberapa hal. World view, pandangan dunia, world view, ya. General perspective, cara pandang yang umum. Jadi tidak hanya perspektif saja, general perspective. Way of breaking down the complexity, cara untuk menguraikan kompleksitas. Jadi sesuatu yang general, tapi kemudian juga ada breaking down, atau bahasa kita populer breakdown, ya. Dari yang kompleks itu kemudian diturunkan, diuraikan kepada bagian-bagian. Nah, di sini ada yang terakhir, ya, ada istilah rule of man, rule of human being, atau rule of other beings, ya. Nanti bisa Anda cek dalam kamus, ditelusuri beberapa istilah ini yang Anda merasa kurang paham, ya. Human being, ya, role of human being itu berkaitan dengan bagaimana manusia itu berpikir, merasa, dan bersosialisasi dengan yang lain, ya. Jadi think, feel, kemudian bagaimana dia sebagai satu di antara makhluk sosial, ya. Ini saya kutipkan dari buku metodologi penelitian kualitatif yang sangat populer, ya. Buku ini sudah lama tapi sangat populer untuk mewakili kubu kualitatif, ya. Metodologi penelitian kualitatif dari Lexi Moleong. Nah, di situ saya paparkan, ya. Dalam buku Lexi Moleong itu diistilahkan dengan paradigma ilmiah dan alamiah. Ini ada natural paradigm, ada scientific paradigm, natural paradigm. Ya, ini saya kutipkan apa adanya. Meskipun saya sempat bertanya juga, ya, di sini ilmiah dikontraskan dengan alamiah, ya. Apakah saya sempat berpikir, apakah di sini alamiah berarti tidak ilmiah, begitu, ya? Karena di situ dikatakan natural paradigm. Ya. Tapi saya kutipkan memang begitu, dia mengistilahkan dengan paradigma ilmiah dan paradigma alamiah atau natural. Ada beberapa bagian yang berbeda secara paradigma dari beberapa poster. Ingat tadi bahwa paradigma tidak semata-mata hanya cara pandang, tapi ternyata posternya banyak sekali. Di situ setidaknya ada satu teknik yang digunakan, kriteria kualitas, sumber teori, persoalan kausalitas, tipe pengetahuan yang digunakan, pendirian, maksud. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poster yang dikontraskan oleh Lexi Moleong antara di sini yang kuantitatif, ya, di sini yang kualitatif, natural paradigm, ya, di sini yang scientific, ya, saya salah, mohon maaf. Ilmiah di sini adalah kuantitatif paradigm, ya, kuantitatif. Di sini adalah yang kualitatif. Ada 7 poster di sini. Beberapa istilah yang Anda belum jelas, nanti silahkan di browsing, ya, sangat mudah. Anda tinggal ketikkan istilah itu, kemudian ditanyakan kepada Google. Di situ ada beberapa nanti penjelasan, ya. Satu di sini yang saya sampaikan ada rigor. Rigor itu keras, kaku, ya. Tegas juga bisa juga. Tapi juga rigor itu maknanya strong, ya, kuat. Ya. Kemudian ada a priori. A priori itu adalah asumsi yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang bisa membuat simpulan tanpa
terlebih dahulu melihat MB. Makanya yang kuantitatif itu bisa menyusun teori hanya berdasarkan rasio dan persepsinya, meskipun belum melihat realitas. Baik, bagian-bagian ini nanti bisa Anda lihat di buku-buku referensi, ya. Kemudian kembali ke tadi bahwa paradigma tidak semata-mata berkaitan dengan teori besar, tapi sampai kepada karakteristik metodologis. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 karakteristik metodologis yang membedakan antara paradigma ilmiah dan paradigma alamiah. Nah, ini salah satunya di sini, ya. Kalau penelitian ilmiah itu instrumennya ada kertas, pensil, alat-alat fisik yang lainnya, ya. Kalau zaman sekarang ya bisa dengan pengembangan Google Form itu. Tapi kalau alamiah di sini orang sebagai peneliti. Artinya si peneliti itu sendiri itu adalah sebagai instrumen penelitian. Desainnya itu pasti. Pasti itu artinya bahwa sejak awal dia sudah fix. Sebelum proses pengumpulan data, itu semuanya sudah fix rencana. Tahapannya begini, nanti instrumennya begini, kalau sudah terkumpul yang akan ditanyakan ini. Kemudian kalau sudah terkumpul akan diolah dengan begini. Semua tahapan itu sudah fix. Ya. Beda dengan ini. Kalau yang ini ada istilah muncul berubah. Artinya, ya, tahapan-tahapan yang sudah dibuat, sudah direncanakan sebelum penelitian, itu bisa berganti. Ya. Kalau saya contohkan sederhana ini, kalau penelitian kuantitatif jalur sana, itu ibaratnya dia akan misalnya mencari ikan, dia sudah direncanakan secara rinci ikan apa yang akan dicari, dipelajari bagaimana ikan itu berperilaku, misalnya saat-saat mudah untuk ditangkap itu adalah dalam kondisi seperti apa, alat untuk menangkapnya itu apa, kalau dia menggunakan jala-jala yang ukurannya berapa, kalau dia menggunakan kail, dia harus ukuran kail seberapa, ya, umpannya apa, dan seterusnya itu sudah direncanakan secara rinci. Ini yang pakai jalur ini. Sementara kalau jalur ini, ya, seseorang bisa saja pada awalnya dia akan mencari ikan, tapi setelah melihat lokasi lapangan, oh ternyata bukan ikan yang populer di sini. Di sini yang populer ternyata belut. Ya sudah, dia ganti. Tidak menggunakan teori ikan lagi, tapi menggunakan teori belut. Oke. Referensi berikutnya saya ambilkan dari buku Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Nah, bukunya Profesor Sugiono. Buku ini sangat populer, banyak mahasiswa yang memiliki buku ini. Tapi setelah saya lihat memang sejumlah buku yang dimiliki mahasiswa itu banyak yang tidak ori, banyak yang bajakan, ya. Karena buku ini populer, kemudian ada beberapa yang memperbanyak memproduksi, ya. Tentunya berbeda antara yang asli dengan yang bajakan. Ada bagian-bagian tertentu yang di sini saya kutip, ya. Halaman 18 dari buku itu adalah aksioma metode kuantitatif kualitatif. Ya. Ada aksioma dasarnya 1, 2, 3, 4, 5. Sifat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, penerapan atau peranan nilai. Ada perbedaan di sini. Ya, silakan nanti Anda baca. Kemudian kalau di runut
lebih jauh antara kuantitatif dan kualitatif, ya, dengan menggunakan komponen tertentu. Ya. Di sini ada mulai dari desain, spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap tadi, fix sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Jadi desain itu sudah fix, sudah mantap sejak awal, dan dia secara istiqomah mengikuti desain itu. Ya, ini berbeda dengan yang kualitatif. Ya. Silahkan nanti dibaca sendiri. Saya tidak menyampaikan semuanya. Ya. Di sini ada tertulis menguji teori. Nah, ini memang menjadi salah satu sisi yang sering dikritik ya, dari kuantitatif itu, karena kuantitatif lebih banyak menguji teori. Sehingga memang ini salah satu kelemahan bahwa penelitian kuantitatif itu tidak menemukan teori baru atau tidak menghasilkan teori baru. Nah, ini harus disadari. Ya. Karena memang keterbatasan disitulah bahwa penelitian paradigma kuantitatif lebih banyak kepada, bahkan memang fokus begitu, menguji teori. Ya. Sehingga sering memang dikritik bahwa penelitian ini tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Data tentunya adalah data sesuatu yang terukur secara kuantitas. Ya. Ini berbeda dengan yang kualitatif. Analisisnya hubungan dengan responden. Dalam bukunya Sugiono dikatakan begitu. Sebenarnya saya lebih tepat bukan responden, tapi sumber data yang berupa manusia. Karena kalau kualitatif dia tidak mengistilahkan dengan responden, tapi lebih populer dengan istilah informan. Kapan penelitian selesai? Ya. Kalau kuantitatif dikatakan selesai setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Jadi kalau tahapan-tahapan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, ya sudah selesai. Tapi kalau penelitian kualitatif, ya, dikatakan selesai setelah tidak ada data yang dianggap baru. Atau bahasa lain istilahnya jenuh. Ketika pengumpulan data, ketemu A, mendapat informasi 1, 2, 3. Ketika wawancara dengan B, ketemu informasi 4, 5. Ketika ketemu dengan sumber informan lain C, berbeda lagi 6, 7 dan seterusnya. Tapi ketika nanti wawancara dengan atau observasi dengan orang-orang lain ternyata kembali ke bagian ada 1 lagi muncul, ada 2 lagi muncul, tidak menemukan hal yang baru, itu dikatakan sebagai jenuh. Ya. Baru itu dikatakan selesai. Makanya penelitian kualitatif ini menjadi sangatlah lama. Ya. Jadi nggak bisa dilakukan dengan waktu pendek, seminggu, 2 minggu, ya, 1 bulan ya bisa. Penelitian kualitatif menuntut waktu yang relatif panjang. Bahkan para ahli ini kadang-kadang memang memerlukan waktu bertahun-tahun, bisa puluhan tahun. Bahkan beberapa kasus ada peneliti orientalis meneliti di daerah-daerah pedalaman dengan antropologi approach itu bisa sampai kemudian dia berkeluarga, ya, mengambil istri dari wilayah yang diteliti dan sebagainya. Artinya bisa bertahun-tahun dia berada di tempat lokasi penelitian. Buku berikutnya itu adalah saya mengutip dari bukunya Research Design, pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mix, ya, dari Creswell. Ya. Untuk teman-teman mahasiswa yang FTIK, di samping buku ini ada buku yang khusus dari Creswell, yaitu Riset Pendidikan. Ya. Bukunya lebih tebal dari buku ini. Ya. Tapi spesifik memang menyatakan tentang pendidikan.
beberapa bagian kita akan merujuk ke buku itu. Tapi kali ini karena kaitannya dengan paradigma, yang saya kutip adalah dari bukunya Creswell, Research Science. Ya. Yang membedakan dari buku ini adalah sesuai dengan judul, karena judulnya kuantitatif, kualitatif, dan mix. Di sini ada mix, ya, ada campuran di sini. Ya, ini kalau dulu ketika saya kuliah tahun 80-an itu memang dosen-dosen selalu mengarahkan untuk yang S1 itu ya harus jelas. Bahkan ada yang mengatakan jelas kelaminnya. Kamu itu mau kuanti atau kuali gitu. Pada waktu itu memang mencampur itu adalah sesuatu yang tidak lazim. Sehingga dulu sering mahasiswa yang mencampur itu dikatakan, oh kuantitatif bukan, kualitatif bukan, tapi kuantilatif. Ya, sampai dipoyoki begitu. Ya, karena memang waktu itu tidak populer istilah mix itu. Tapi kemudian ternyata tahun akhir 80-an, 90-an itu, ya, sejumlah buku-buku tentang riset itu mulai ada gagasan untuk mix, untuk merger ini. Ya. Ada sejumlah tulisan yang menunjukkan perpaduan ini. Nah, ini kemudian salah satunya digarisbawahi dan menjadi buku khusus sendiri oleh Creswell tentang mix, ya, atau gabungan. Di sini sengaja ditaruh di tengah. Namanya gabungan tentunya ada bagian yang diambil kuanti, ada yang diambil adalah pada kuali, gitu. Kalau nggak begitu namanya bukan gabungan, ya. Ya, tapi karena mata kuliah kita kali ini adalah mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif pendidikan, sudah barang tentu saya kali ini adalah memandu mahasiswa untuk S1, ya, S1 yang FTIK ini tentunya menggunakan jalur yang kuantitatif, ya, karena memang itu nama mata kuliahnya. Dan mata kuliah ini sengaja kurikulum beberapa waktu yang lalu itu dipisah karena agar mahasiswa itu kemampuan dua-duanya itu secara berimbang. Makanya dipisah. Beda kalau digabung jadi satu, bisa saja mahasiswa menguasai salah satu, tapi bisa lulus karena akumulasinya itu mencapai angka tertentu yang memungkinkan lulus. Ya. Katakanlah begini, mahasiswa kurang menguasai kualitatif, hanya menguasai kuantitatif. Tapi secara akumulasi dia sudah memperoleh skor 60 ke atas, maka ya sudah dikatakan lulus, gitu. Atau sebaliknya itu berlaku. Tapi dengan dipisah ini menjadikan memang keduanya berdiri sendiri, mahasiswa harus lulus dua-duanya. Jadi nggak bisa misalnya, oh saya mau menekuni kualitatif, kuantitatif nggak perlu, nggak bisa, karena memang kedua mata kuliah itu dipisah. Oke, baik. Untuk yang sesi kedua ini, ya, untuk mengakhiri penjelasan ini, sesi kedua ini ada tugas, ya. Sesi kedua ini sebagai tugas yang pertama. Tugas yang pertama, mahasiswa bisa membuka di Google Classroom di menu tugas kelas, ya. Tugasnya carilah contoh artikel jurnal. Ya. Jadi Anda browsing jurnal. Ya, saya menyarankan Anda browsing dari Google Scholar, ya. Anda bisa mengetik Google Scholar. Kemudian tema yang Anda pilih itu adalah tema pendidikan. Karena sesuai dengan namanya Anda itu mata kuliahnya metodologi penelitian kuantitatif, sehingga mengambilnya tema pendidikan. Lebih bagus lagi itu adalah ya FTIK, ya, pendidikan Islam. Ya. Saya sarankan artikel itu diterbitkan 5 tahun terakhir. Kalau Anda ketik dalam Google Scholar, itu bagian menu sebelah kiri, Anda pilih nanti yang 2016 ke sini. Artinya 5 tahun terakhir itu 2016 ke sini, berarti 16, 17, 18, 19, 20. Yang dipilih apa? Yang dipilih adalah yang menggunakan paradigma kuantitatif. Ya. Setelah itu, Anda unduh, tentunya diunduh dulu,
ya, diunduh dulu, ya, kalau bisa. Kalau kebetulan ada yang tidak bisa diunduh, ya Anda cukup membacanya, karena memang ada beberapa artikel yang bisa diunduh dengan mudah, versi full PDF, ada yang memang tidak mudah diunduh, atau dikunci di blog tidak bisa diunduh. Kemudian Anda membuat resensi, ya, dari artikel itu 2-3 halaman, kemudian dikirim di Google Classroom. Ada yang bertanya, berapa waktunya Pak? Waktu untuk penyerahan tugas ini adalah terakhir 3 hari sebelum perkuliahan berikutnya. Baik, sampai di sini perkuliahan sesi yang kedua, ya, tentang paradigma penelitian. Ya. Perlu saya garis bawahi lagi bahwa paradigma itu lebih dari sekedar hanya cara pandang semata, ya. Tapi kalau diringkaskan, bahkan paradigma itu adalah sebuah keyakinan. Bagaimana keyakinan terhadap suatu teori, metode, aplikasi, ya, tentang sesuatu. Jadi lebih dari sekedar cara pandang. Kita akan mempelajari selanjutnya nanti, karena sesuai dengan mata kuliah ini, metodologi penelitian kuantitatif, kita akan berfokus kepada paradigma yang kuantitatif. Sampai berjumpa pada sesi berikutnya. Semoga tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.